Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga hadir kembali di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, senantiasa menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib, tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita sudah berada atau sudah melewati pertengahan bulan Desember. Tidak lama lagi kita akan masuk di Januari atau tahun baru Masehi. Sehingga sebenarnya di bulan inilah kita harus banyak-banyak melakukan muhasabah dalam diri kita, menghisap diri kita, mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita menjalani satu tahun ini 2022, bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah menjalani hakikat diciptakannya kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Jamaah rahimakumullah, di samping muhasabah terkait masalah kewajiban kita kepada Allah, ibadah-ibadah kita, juga kita harus pandai menghisap diri, mengintrospeksi diri terkait dengan kehidupan sosial kita dengan sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, terkait menghisap diri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita di dalam salah satu hadisnya, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 atau manfaatkanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum engkau mati. Manfaatkan hidup ini sebelum datangnya kematian.
Ya. Kemudian selanjutnya adalah wasihhatika qabla sukmik, sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Manfaatkan kekuatan kesehatan kita sebelum sakit mendatangi kita, sehingga dengan sakit itu menyebabkan fisik jadi lemah. Wa syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Di masa muda kita memiliki power, energi, kekuatan untuk melaksanakan apa saja yang kita inginkan. Tapi terkadang di masa muda ini ada sebahagian saudara kita mengabaikannya, sehingga muncul penyesalan di hari tua. Wa ginaka qabla faqrik, masa kayamu ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan begitu banyak harta kepada kita, akan tetapi kita enggan atau abai memanfaatkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, olehnya itu mari kita berusaha agar supaya peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita selalu renungkan baik-baik di dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan ibadah kita? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana interaksi kita dengan saudara-saudara kita, sesama muslim. Karena terkadang keegoan, kesombongan, keangkuhan menyebabkan kita merasa benar sendiri, orang serba salah. Bahkan ada sebahagian di antara kita ketika diberikan nasihat, diingatkan akan kekeliruannya, malahan dia tersinggung, dia marah dan menyalahkan balik orang yang mengingatkannya. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mampu menerima nasihat orang lain atau tidak? Atau jangan-jangan sifat sombong itu ada pada diri kita karena kita memiliki kelebihan. Karena setiap individu pasti memiliki potensi-potensi ini yang bisa merusak amalnya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibar. Sekali-kali orang tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, yang bila kalbunya, di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang yang menyukai thawbuhu hasanan, pakaiannya bagus, indah, cantik, wa na'luhu hasanatan, sandalnya, alas kakinya juga bagus. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tidak apa-apa kita menggunakan pakaian yang indah sepanjang itu bukan tujuan kesombongan. Makanya sebagian saudara kita yang dari ahlus suffah, untuk menghindari kesombongan, ketakaburan, puji aleh, berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang tidak bagus atau yang tidak mewah demi menghindar itu. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Itu bahagian atau salah satu cara orang menjaga dirinya, ya, menjaga pakaiannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sifat sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu mengabaikan kebenaran, memandang enteng kebenaran. Wa ghamtun nas, memandang enteng orang lain. Ika pesan ya lewe. Bagaimana diri kita? Jangan-jangan kita seperti itu. Karena kita semua, saya katakan kita, saya pun sebagai manusia biasa ada potensi untuk memiliki sifat itu yang sulit dinasihati, sulit diingatkan. Terkadang diingatkan emosi. Ada sebagian saudara kita, dan semua orang berpotensi
mau masyarakat awam, mau pejabat, apalagi mau orang yang berpengetahuan agama. Olehnya itu, mari kita di akhir tahun ini mengevaluasi diri. Bagaimana dengan saya? Jangan-jangan saya selalu memutarbalikkan fakta ketika saya dinasihati, selalu membenarkan atau mencari pembenaran dari kesalahan kita, dari kekeliruan kita. Ini yang biasa terjadi. Makanya ada kata-kata hikmah mengatakan, adakah orang yang lebih jujur daripada orang gila? Dia tidak terkungkung oleh apapun, ada yang mau disampaikan. Adakah yang lebih jujur dari itu? Ada yang menjawab, salah satu di antaranya itu adalah anak-anak. Tapi anak-anak juga ketika dibimbing oleh orang-orang yang memang dasarnya pendusta, maka dia pun akan menjadi anak yang pendusta. Bagaimana dengan diri kita? Jangan sampai kita lebih mulia daripada orang gila. Dan memang orang gila sudah disiapkan tempatnya jelas, bahwa mereka tidak dihisap di akhirat kelak. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah, rufi'al kalam an salasin, ya, dibebaskan hukum terhadap 3 golongan. Ya. Yang pertama, anil majnuni hatta yaqil. Orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Jadi kalau dia gila sampai mati, maka dia tidak dihisap terhadap kesalahan yang dilakukannya. Anin naimi hatta yastaiqiz. Orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Jadi kalau ada orang tidur bermaksiat, tapi kira-kira ada tak yang bermaksiat dalam keadaan tidur? Maka dia tidak dihisap. Misalnya dalam keadaan tidur dia bunuh orang, mungkin karena mimpi. Kemudian yang ketiga adalah anis-sabi hatta yahtalim. Anak-anak sampai berumur balik. 3 golongan ini dia tidak dihisap karena perbuatannya. Oleh karena akalnya tidak berfungsi dengan baik. Olehnya itu kembali lagi, jangan-jangan kita lebih mulia daripada ketiga golongan ini. Muliakan diri kita, hisap diri, introspeksi diri, tidak perlu menyuruh orang lain. Lah iya begini seharusnya dia begini. Tidak perlu seharusnya dia begini. Bagaimana dengan kita? Jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan, bahwa marilah kita di akhir tahun ini atau di akhir-akhir tahun ini berusaha mengevaluasi diri. Yang pertama yang harus dievaluasi diri adalah apakah kita ini sudah melaksanakan amanah penciptaan kita sebagai hamba Allah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini dengan baik? Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, masa muda sebelum tua, kemudian masa kaya sebelum datangnya kemiskinan. Kemudian yang kelima itu adalah masa senggang kita sebelum adanya kerepotan yang menimpa kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, di samping komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus pandai-pandai menghisap diri, mengintrospeksi diri di dalam berkomunikasi dengan sesama kita, hubungan sosial dengan masyarakat. Jangan-jangan kita selalu merasa benar, orang lain pasti salah. Yaitu Pak disengangnya siliwat tasirapi. Ilmu itu saling melampaui, ya, tapi tidak saling menggapai. Ada yang kamu tahu, saya tidak tahu. Ada yang saya tahu, mungkin bapak-bapak belum tahu, atau mungkin lebih tahu dari itu. Di atas langit masih ada langit. Dan jangan sampai yang terakhir adalah kita diberikan petunjuk, diingatkan oleh saudara kita, dinasihati oleh saudara kita, kita malah tersinggung dan marah.
bahkan balik menyalahkan orang lain, bahkan mencari alasan untuk melakukan pembenaran dari kesalahan kita. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan dihadu fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an nadim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana balighna Ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa walidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tudhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.